Pernah gak sih kalian bayangin, ada skuter klasik yang biasanya dipakai buat ngopi-ngopi santai di kota, tapi tiba-tiba dipasang meriam anti-tank? Kedengarannya kayak ide gila, atau mungkin ini cuma lelucon dari para insinyur militer yang lagi gabut. Tapi percaya atau enggak, kendaraan absurd ini beneran ada dan pernah diterjunin ke medan perang. Namanya Vespa 150 TEP. Dan hari ini kita bakal bahas kenapa motor ikonik Vespa ini bisa menjadi mesin penghancur tank. Oke, mari kita mundur sedikit ke era pasca Perang Dunia Kedua. Dunia lagi kacau balau, dan militer di mana-mana belajar banyak pelajaran pahit. Salah satunya pentingnya mobilitas. Perang modern itu cepat, dinamis, dan seringkali terjadi di perkotaan. Bayangin, tank-tank musuh bisa muncul kapan aja, dan pasukan kalian butuh respon yang cepat. Nah, disinilah Prancis yang waktu itu sibuk dengan konflik dekolonisasi di Aljazair dan Indochina. Mereka lagi pusing 7 keliling tuh. Mereka butuh kendaraan anti-tank yang bisa diterjunin dari udara, ringan, gesit, dan yang paling penting, murah. Kenapa murah? Karena perang itu mahal. Dan mereka gak mau buang-buang duit buat sesuatu yang belum tentu efektif. Jadi mereka mikir, gimana caranya kita kasih pasukan terjun payung kita kemampuan untuk menembak tank tanpa harus ngangkut tank beneran. Dan akhirnya mereka mempunyai ide gila untuk menempelkan rudal anti-tank ke motor Vespa. Lalu lahirlah Vespa 150 TEP, singkatan dari Troupes Aéroportées atau pasukan lintas udara, yang merupakan salah satu kendaraan militer paling menarik dalam sejarah. Diciptakan pada tahun 1950, skuter sipil ini dimodifikasi secara radikal untuk membawa senjata anti-tank. Konsep awalnya adalah sebuah skuter yang dilengkapi senjata anti-tank yang dapat dikerahkan dengan cepat dalam operasi lintas udara dan memberikan dukungan vital bagi pasukan terjun payung. Kebutuhan akan Vespa 150 TEP ini muncul dari keinginan militer Prancis, khususnya divisi lintas udaranya, yaitu Troupes Aéroportées untuk memiliki sistem senjata anti-tank yang sangat gesit dan dapat diangkut udara. Setelah Perang Dunia Kedua, doktrin militer bergeser, menekankan mobilitas dan perang perkotaan sebagai norma baru. Prancis yang saat itu terlibat dalam konflik dekolonisasi di Aljazair dan Indochina membutuhkan kendaraan yang dapat dengan mudah diterjunkan dari udara dan menyediakan kemampuan anti-tank yang cepat. Kendaraan ini harus ringan, ringkas, dan kuat. Konsep skuter militer yang dapat diangkut udara bukanlah hal yang baru. Militer AS sebelumnya telah menggunakan skuter Cushman model 53 Airborne selama Perang Dunia Kedua, yang juga dirancang untuk diterjunkan dengan parasut dan diperkuat dengan penahan benturan. Namun, Prancis mencari solusi yang lebih baik. Mereka mengadakan kompetisi antara produsen Prancis, termasuk prototipe berdasarkan file Mobil 100, Bernardet 250, dan Vespa. Dalam adu tembak ini, desain Vespa terbukti unggul, menunjukkan keunggulan komparatifnya dalam mobilitas dan adaptasi dibanding dengan kendaraan militer ringan lainnya pada tahun 1950-an. Pengembangan Vespa 150 TEP ini merupakan hasil kolaborasi antara Piaggio, produsen asli Vespa di Italia, dan ACMA, Atelier de construction de motocycles et d'automobiles. perusahaan Prancis yang memiliki lisensi untuk memproduksi Vespa di Prancis pada saat itu. Tujuan kolaborasi ini adalah mengubah Vespa 150 sipil menjadi kendaraan militer yang mampu memenuhi tuntutan untuk pasukan lintas udara. Vespa 150 TEP ini diperkenalkan pada tahun 1956 dan diupdate lagi tahun 1959. Produksinya berlangsung di pabrik ACMA di Prancis. Jumlah unit yang diproduksi bervariasi, tapi angka yang paling sering disebut adalah sekitar 600 unit. Ada juga yang bilang 500 sampai 800 unit. Angkanya yang relatif kecil, tapi dampaknya lumayan banget. Lalu, kenapa Vespa? Ya, karena simple dan harganya cuma $500 AS waktu itu, atau sekitar 5 ribuan dolar lah kalau kita sesuaikan dengan inflasi sekarang. Bandingkan sama tank musuh yang harganya bisa 50 kali lipat. Lalu, meriam M20 75 mm buatan Amerika lagi melimpah ruah pasca perang. Jadi, ini solusi yang brilian dari segi biaya dan logistik. Murah, gampang diproduksi massal, dan bisa nyelip di gang-gang sempit di kota Eropa. Bener-bener pilihan yang baik.
Vespa 150 Type ini mendapatkan julukan populer seperti Bazooka Vespa. Namun, ini adalah kesalahpahaman umum. Skuter ini sebenarnya tidak menggunakan bazooka, yang merupakan peluncur roket. Sebaliknya, ia dilengkapi dengan senapan M20 75mm buatan Amerika Serikat. Banyak yang menyatakan bahwa Vespa 150 Type ini dapat ditembakkan saat prajurit mengendarainya. Sebenarnya kurang tepat. Prosedur standar dan yang dimaksud sangat berbeda. Senjata itu dirancang untuk dilepas dari skuter dan dipasang pada tripod senapan mesin Browning M1917 untuk penembakan yang lebih akurat. Mengoperasikannya juga saat bergerak untuk tujuan menembak sangat tidak praktis dan berbahaya, dan dapat mengurangi akurasi. Lalu gimana cara mereka menerjunkannya? Vespa ini diterjunkan berpasangan, satu Vespa bawa meriamnya, lalu Vespa kedua bawa amunisinya. Mereka diikat ke parasut, lalu dikasih bantalan jerami biar nggak rusak pas mendarat. Sebuah micro trailer opsional juga dikerahkan buat bawa suplai tambahan, termasuk bahan bakar dan lebih banyak amunisi. Jadi ini beneran sistem yang terencana, bukan cuma asal tempel meriam. Pada akhirnya, Vespa 150 Type ini bukan cuma sekedar skuter dengan meriam. Dia adalah simbol kecerdikan dan adaptasi di tengah kebutuhan militer yang mendesak. Vespa ini dianggap sangat langka saat ini. Diperkirakan 600-800 unit diproduksi, tetapi sebagian besar hilang atau hancur di medan perang. Karena kelangkaan dan memiliki sejarah yang unik, unit yang masih ada dan memiliki nilai kolektor yang tinggi, pada tahun 2020, seperti model tahun 1956, ditawarkan seharga $47.000 oleh dealer Italia. Jadi Vespa ini benar-benar punya sejarah yang panjang ya. Dari digunakan untuk zaman perang sampai digunain buat ke kafe sambil minum kopi. Jadi gimana menurut kalian? Ada lagi nggak kendaraan militer yang unik? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Lalu jangan lupa like dan share dan subscribe juga untuk channel Hanzi ini ya, biar nggak ketinggalan cerita-cerita lainnya, dan support juga untuk biar menuju 2000 subscriber. Bye-bye.